Oke, saya mulai ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya bisa terdengar? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, untuk awal perkuliahan minta tolong open cam sebagai saya screenshot dulu untuk yang awal datang. Jadi saya absensinya awal akhir ya. Jadi silakan open cam sebentar. Setelah itu saya lanjutkan perkuliahan. Bentar aja. Yuk, Mas Ali sama Mas Ya, tinggal Mas Ali Rizal. Ya, oke, terima kasih untuk Mas Afif, Mas Aji, sama Mas Aldo. Mas Ali nanti ya, gantian saya tanyakan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mulai dulu. Nah, sebelum saya mulai penjelasan yang akan saya jelaskan ini, yang sudah saya share di Vilenda untuk materinya, dari yang kemarin, yang minggu lalu, sudah dapat atau belum? Yang dari soal minggu lalu. Soal minggu lalu apa? Yang saya minta teman-teman cari bentukan dari fungsi peubah, kok fungsi peubah aja, maaf, dari bentukan PDB orde orde yang kemarin. Sudah dapat atau belum? Bisa minta tolong salah satu untuk diktikan ke saya soalnya yang kemarin. F Y sama dengan berapa? Y sama dengan berapa teman-teman? Y sama dengan apa? Gambarin. Oh, Y apa FX apa-apa kemarin? Bisa dibuka catatannya. Yuhu, Mas Al. Oh, Afif kemarin ikut kelas pagi ya, minggu lalu. Tiga teman yang lainnya, halo. Kemarin yang saya langsung tuliskan di papan, fungsinya apa? Minta tolong saya didiktikan yang ada X pangkat sekiannya kemarin. Y sama dengan B X pangkat 2 plus X min X pangkat 3. Min X pangkat 3. Oke, ini yang kemarin belum kita selesaikan ya. Belum dimajukan ya kemarin. Ini yang Yang bagian sudah kemarin. yang sudah kemarin yang B apa yang A? Kemarin kan ada dua kan? Y Yang sama A, yang sudah diselesaikan di depan. Oke, yang A yang sudah selesai, yang B yang belum ya. Yang bagian B siapa? Kemarin saya lupa dua orang yang sebelah sini kalau tidak salah. Yang sebelah kanan saya kemarin. Mas Ali sama Mas Haris. Mas Ali sudah selesai? Alinya ada enggak? Ada kan? Ali, halo? Punya Belum, masnya Bu. sudah. Oke, belum. Yang diktikan saya sudah nyoba.
Atau belum? Oke, kalau gitu kita selesaikan bareng-bareng ya. Ini tulisan saya terlihat. Y sama Jelas, dengan... Bu, jelas. Oke. Nah, untuk prosesnya kemarin, untuk mengubah fungsi Y sama dengan BX kuadrat ditambah X min X pangkat 3 ke dalam bentuk persamaan diferensial, itu adalah prosesnya kita turunkan dulu kan fungsinya ini. Nah, sekarang kita turunkan dulu. dy per dx itu sama dengan apa? Turunan dari bx kuadrat adalah, ingat yang kemarin, untuk turunan d per dx dari x pangkat n itu adalah n kali x pangkat n min 1. Maka kalau bx pangkat 2, maka turunannya adalah b dikali berapa teman-teman? Dikali berapa? Turunannya x pangkat 2 kalau dilihat dari rumus yang sebelah kanan. Pangkatnya ada n-nya ada n-nya bilangan berapa di situ? Untuk 2. x 2. Berarti kalau n-nya 2, maka x kuadrat kalau diturunkan hasilnya adalah 2-nya turun, x pangkat 2 dikurangi 1. 1. Berarti dapatnya 2 kali gini ya. X pangkat 2 turunannya adalah 2 X pangkat 2 min 1. Ditambah, ini X yang di sini X-nya pangkat berapa? Pangkat, kalau nggak dituliskan biasanya itu adalah pangkat 1. Ya, 1. karena ini pangkat 1, maka hasil turunannya adalah 1-nya turun, 1 dikali X pangkat 1 min 1. Dikurangi, nah sekarang turunannya X pangkat 3. Berapa? Yuk, perhatikan rumusnya yang sebelah kanannya. D per dx x pangkat n itu adalah n kali x pangkat n dikurangi 1. Berarti kalau x pangkat 3, saya tulisnya adalah 3 kali X 3 kali x pangkat 3 min 1. 3 min 1. Nah, dari sini bisa kita tuliskan dy per dx sama dengan 2b x pangkat 2 min 1. Berarti 1 ditambah x pangkat 0 ya dikurangi 3x pangkat 2. Dari situ kita punya dy per dx sama dengan 2bx ditambah 1. Karena x pangkat 0 itu pasti 1. Karena kan semua yang dipangkatkan 0 adalah 1. Dikurangi 3x kuadrat. Nah, dari sini prosesnya sekarang sesuai dengan contoh yang kemarin yang sudah saya berikan, maka kita harus memisahkan B di sini untuk bisa disubstitusikan balik ke fungsi awal yang ada di Y sama dengan BX kuadrat ditambah X pangkat 1 dikurangi X pangkat 3. Kita harus pisahin sendiri B-nya dari hasil turunan yang kita dapatkan. Sehingga kalau kita mau mendapatkan B itu sendiri, kita gampangannya adalah kita ubah posisi dari teman-teman yang ada di sebelahnya B. Yaitu 1 sama dikurangi 3x pangkat 2, kita pindah ruaskan ke dy per dx.
Maka dari situ kita bisa dapat dy per dx dikurangi 1 ditambah 3x kuadrat. Plus 1 dipindah ruas ke kiri jadi negatif 1. Min 3x kuadrat kita pindah ruaskan ke kanan jadi plus 3x kuadrat. 2bx-nya tetap di sebelah kanan. Berarti kita tuliskan tetap 2bx. Nah, karena kita mencarinya hanya b, ya, maka 2 sama x itu juga kita pindah ruaskan ke kiri. Karena di sini posisinya adalah perkalian, maka kalau dipindah ruas, dia jadi pembagian. Kalau nggak, gampangnya adalah kedua ruas dibagi dengan 2x, sehingga b-nya hanya tersisa sendirian di sebelah kanan. Jadi dy per dx itu kita bagi dengan 2x dikurangi 1 per 2x ditambah 3x kuadrat dibagi 2x sama dengan 2bx dibagi 2x. Hasil dari ini dy per dx per 2x itu sama halnya kalau saya tuliskan 1 per 2x dy per dx dikurangi 1 per 2x ditambah 3 per 2 x kuadrat dibagi x. Ini pangkatnya 1, yang di atas pangkatnya 2, maka yang di atas sisa 1. Jadi tinggal 3 per 2x. Sama dengan 2x-nya ini tercoret sama yang bawah. Sehingga ini sisa b. Jadi kita dapat, B itu didapat dari 1 per 2x dy per dx dikurangi 1 per 2x ditambah 3 per 2x. Hasil ini kita substitusikan ke bentuk yang ada di sini. Ya, kita tuliskan ulang. Y sama dengan bx kuadrat plus x min x pangkat 3. Dari situ kita substitusikan hasil B-nya, maka Y sama dengan dy per dx kemarin bisa kita tuliskan apa? 1 per 2x, ini Y pangkat. Dy per dx sama dengan apa kemarin? Dy per dx sama dengan Y apa? Teman-teman, dy per dx sama dengan Y apa? Y apa di sini? Y pangkat berapa? Y aksen. Y aksen. Maka di sini bisa kita tuliskan 1 per 2x y aksen dikurangi 1 per 2x ditambah 3 per 2x sama dengan B. Kita substitusikan di sini, B-nya adalah 1 per 2x y aksen min 1 per 2x ditambah 3 per 2x, ya. Seluruh ini tadi, yang di sini, kita substitusikan ke B ini. Ditambah X min X pangkat 3. Maka hasilnya adalah Y sama dengan, kita keluarkan untuk kurungnya, berarti tinggal 1 per 2 XY aksen, karena di sini X-nya ada 1, di sininya X pangkat 2, maka sisa X kuadrat dibagi X kan X. Ya, maka kita punya setengah XY aksen dikurangi setengah X ditambah 3 per 2X kali X kuadrat, berarti 3 per 2
X pangkat 1 kali X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 3. Ditambah X min X pangkat 3. Yang sama pangkatnya X pangkat 3 dengan X pangkat 3 sama X dan X di sini. Kita sederhanakan, jadinya Y sama dengan setengah X, Y aksen. Ini setengah X, di sini plus X. Maka sisanya adalah plus setengah X. Karena min setengah ditambah 1, berarti kan setengah jawabannya ya. Maka dapatnya plus setengah X. 3/2 X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 itu sama aja kayak 3/2 dikurangi 1 dikali X pangkat 3. Maka jawabannya adalah 3/2 dikurangi 1. Kalau kita samakan penyebut, berarti 3/2 dikurangi 2/2. Atau 1/2 juga. Maka ini kita dapat ditambah 1/2 X pangkat 3. Nah, bentuk ini adalah bentuk dari PD persamaan diferensial biasa dari fungsi Y sama dengan BX kuadrat ditambah X min X pangkat 3. Sampai sini ada yang tanyakan sebelum saya ganti ke materi selanjutnya? Atau cukup jelas? Oke, karena tidak ada yang menjawab, saya anggap tidak ada pertanyaan ya. Nanti kalau mau recall lagi, silakan akses videonya, nanti saya akan upload setelah pembelajaran. Ya. Nah, untuk hari ini, materi yang saya bahas itu adalah persamaan diferensial biasa khusus di orde 1. Kalau yang kemarin kan kita singgungnya beberapa orde ya, ada yang orde 1, orde 2, orde 3, dan seterusnya. Karena di sini kita ngobrolnya orde 1, maka ini kita fokusnya adalah yang di fungsi Y aksen saja. Atau yang fungsinya dy per dx. Kita tidak membahas untuk fungsi yang lainnya. Jadi hanya di satu fungsi dy per dx aja. Nah, untuk di PDP orde 1 yang akan kita pelajari, itu kita bisa nyatakan ke dalam bentuk dy per dx sama dengan fx, y. Kenapa di sini ada y-nya? Karena bisa saja dalam fungsi selain yang turunannya di dy per dx, itu masih ada variabel y yang ada di fungsi fx itu. Jadi itulah kenapa di sini saya tuliskan fx, y. Misalkan nih saya tulisnya adalah dy per dx sama dengan x, y. Nah, otomatis kan, oh ternyata dy per dx ini itu pun fx, y-nya adalah x, y. Atau bisa saja dy per dx, ini permisalan ya, kita punya fungsi x, y per 2 ditambah 1/4 x misalkan. Di sini tetap ada fungsi y-nya. Tapi bisa juga nanti teman-teman ketemu yang hanya dy per dx itu sama dengan x pangkat 3 plus 2x misalkan. Jadi di sebelah kanan sama dengan, itu seluruhnya hanya variabel x aja. Jadi nanti bisa ketemu beberapa kasus, apakah nanti fx, y atau di fungsi fx saja. Nah, dari sini nanti fungsi yang ada itu
tergantung penyelesaiannya, apakah nanti kita selesaikan secara integrasi langsung atau secara pemisahan variabel. Jika dalam bentuk pemisahan variabel, maka untuk bentuk dy per dx ini kita ubah ke dalam bentuk yang mx, y dx ditambah nx, y dy. Atau gampangannya nanti yang x harus sama dx, yang y harus sama dy. Untuk bisa mudah diselesaikan. Nah, penyelesaian orde 1 yang seperti saya singgung tadi sedikit. Jadi penyelesaian orde 1 yang kita bahas hari ini itu ada 2 dengan menggunakan integrasi langsung sama pemisahan variabel. Untuk yang integrasi langsung itu bisa kita lakukan jika bentuk dari dy per dx-nya di sini yang di sebelah kanannya hanya mengandung satu variabel saja. Atau di sini gampangannya yang fx aja. Jadi bentuk persamaannya sebelah kanannya tidak mengandung fungsi y sama sekali. Jadi misal nih saya punya x. Misal saya punya fungsi x dx. Bentar. Saya hapus dulu. Misalnya nih saya punya fungsinya adalah x, dy per dx sama dengan x kuadrat min 1 misal. Nah, fungsi ini kan kalau di sebelah kirinya masih mengandung x di sini ya. Nah, x di sini kita pindahkan ke ruas kanan dulu. Berarti kan menjadi dy per dx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x. Atau kita dapatkan dy per dx itu sama dengan x dikurangi 1 per x. Nah, fungsi dy per dx sama dengan x dikurangi 1 per x. Kalau teman-teman perhatikan, yang ada di sebelah kanannya sama dengan, yaitu pada bagian ini, x dikurangi 1 per x. Di situ kita tidak menemukan variabel y. Sehingga bentuk dari dy per dx sama dengan x min 1 per x itu sesuai dengan bentuk dy per dx yang di sini sama dengan fx. Karena x dikurangi 1 per x di sini adalah seluruhnya fungsi fx. Karena tidak ada variabel y. Maka kalau seperti ini kita bisa gunakan penyelesaian persamaan diferensialnya dengan menggunakan integrasi langsung. Prosesnya seperti apa? Proses dari penyelesaian integrasi langsung untuk PDB orde 1 itu adalah teman-teman pindah ruaskan dx yang ada di bawahnya dy ini ke kanan dulu. Maka kalau boleh saya tuliskan di sini, maka dy per dx untuk fx, jika ingin melakukan integrasi langsung, maka bentuk dy per dx sama dengan fx ini harus kita rubah menjadi dy sama dengan fx dx. Jadi dx-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, baru kita lakukan proses integrasi, yaitu integral dari dy sama dengan integral dari fx dx. Nah, sebagai catatan, teman-teman, ya, kalau kita punya integral dari dx, maka
hasil integralnya adalah X. Ditambah suatu konstanta. Sehingga kalau di sini kita punya integral dy, maka hasilnya adalah, kalau saya punya integral dx sama, kalau saya integralkan, dapatnya adalah x ditambah c. Kalau saya punya integral dy, maka hasilnya adalah Y plus X. y ditambah c. Thank you. Sehingga di sini kita bisa dapatkan nih integral dy itu adalah y sama dengan integral dari fx dx. Ini nanti tergantung fx-nya apa. Bukan apa di sini tidak dituliskan c, karena nanti c-nya ikut sama hasil integrasi dari yang integral fx dx-nya. Bisa dipahami? Nah, untuk saya notkan dulu ya. Jadi beberapa fungsi integral yang nanti kita gunakan. Jadi integral dx sama dengan x plus c. Terus di sini integral x pangkat n dx itu hasilnya adalah 1 per n ditambah 1 untuk x pangkat n plus 1 ditambah c. Sehingga kalau kita punya integral a x pangkat n dx itu sama dengan a-nya boleh kalian keluarkan, integral x pangkat n dx. Atau sama dengan a dikali 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Atau bisa kita tuliskan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Loh, kenapa kok tetap c, Bu? Karena konstanta dikali konstanta tetap konstanta. Terus yang nanti sering kita pakai lagi adalah integral dari, semisal nih saya punya 1 per x dx. Maka ini hasilnya adalah ln x ditambah c. Atau kita punya integral e pangkat x dx. Itu hasilnya adalah e pangkat x plus c juga. Atau secara umum, kalau saya punya integral 1 per ax plus b dx, maka ini hasil integralnya adalah 1 per a ln ax plus b ditambah c. Atau untuk yang integral e pangkat ax dx, itu hasilnya adalah 1 per a e pangkat ax ditambah c. Ini sebagai catatan ya. Jadi nanti di Firanda akan saya tambahkan beberapa rumus dasar untuk melakukan integrasi. Seperti ini. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan di fungsi integral yang kalian gunakan itu sesuai dengan bentuk yang mana. Untuk A-nya di sini sama N, sama B, sama C itu adalah menandakan dia suatu konstanta. Nah, kita kembali lagi ke contoh yang tadi. Misal nih, saya punya fungsinya adalah dy per dx sama dengan x min 1 per x. Saya tuliskan di sini. Nah, contohnya tadi adalah kita punya dy per dx sama dengan x dikurangi 1 per x. Nah, karena bentuknya dy per dx sama dengan fx itu harus kita rubah jadi dy sama dengan fx kali dx, maka bentuk dy per dx di sini
kita sendirikan jadi dy sama dengan dalam kurung, karena fx-nya itu terdiri dari x min 1 per x, maka kita tuliskan x dikurangi 1 per x dikali dx. Setelah itu kita integralkan jadi integral dy sama dengan integral dari x min 1 per x dikali dx. Sudah? Dari sini, integral dy tadi kita punyanya adalah y sama dengan, nah integral dari x. Integral dari x itu semirip dengan yang ini, semirip dengan yang integral x pangkat n, maka hasilnya adalah di sini x-nya kita pangkat berapa? Pangkat berapa teman-teman? Yang saya garis bawahi. Integral x berarti x-nya pangkat 1. Ya. Atau dengan kata lain, hasil dari integral x adalah 1 dibagi berapa kalau merujuk ke rumus yang saya kasih tanda panah? 1 dibagi berapa? Berapa ditambah 1? Depannya ini saya tulis berapa? 1. 1. X pangkat 1 ditambah 1. Dikurangi integral 1 per X. Integral 1 per X itu sama dengan yang posisi di sini. Posisi integral 1 per X dx sama dengan ln X ditambah C. Maka yang di sini dikurangi hasil integralnya 1 per X, yaitu ln X. Nah, karena ini sudah habis, tidak ada lagi X yang lain, maka di sini ditambah C. Maka ini kita operasikan, jadi dapat 1 per 2 X pangkat 2 dikurangi ln X ditambah C. Bentuk terakhir ini, bentuk Y sama dengan setengah X kuadrat min ln X plus C merupakan bentuk penyelesaian dari PDB orde 1 pada soal ini. Dan karena di sini masih ada C-nya, maka untuk penyelesaian Y sama dengan setengah X kuadrat min ln X ditambah C, itu merupakan penyelesaian persamaan diferensial secara umum, karena ada C-nya. Udah? Beda halnya, kalau saya kasih tambahan nih, syarat di sini. Jika misal Y 1 sama dengan 10 misal. Y1 sama dengan 10. Atau dengan kata lain, pada saat X sama dengan 1, nilai dari Y sama dengan 10. Kalau ada syarat seperti ini, dengan soal dy per dx sama dengan x dikurangi 1 per x, maka hasil dari penyelesaian umum untuk dy per dx yang di sini, kita substitusikan nilai yang telah diketahui untuk mendapatkan nilai c-nya. Jadi kalau kita substitusikan, y-nya itu adalah 10, 10 sama dengan setengah pada saat x sama dengan 1, yaitu 1 pangkat 2 dikurangi ln 1 ditambah C. Berarti ini kita punya 10 sama dengan 1 pangkat 2 itu 1. Maka 1 dikali setengah, ya jawabannya setengah.
Ln 1 itu berapa? Ln 1 adalah 0 ditambah C. Karena yang kita cari adalah C-nya, maka C harus sendiri, maka setengahnya kita pindah ruaskan ke kiri, maka jadi 10 dikurangi setengah sama dengan C. Atau dengan kata lain, C itu sama dengan, kalau disamakan penjemput berarti kan 2 kali 10 berarti 20 dikurangi 1/2. Itu sama dengan 19/2. Nah, kita temu nih. Oh, C-nya adalah 19/2. Kalau saya masukkan ke dalam rumus yang kita temukan terakhir ini tadi, maka Y sama dengan setengah X kuadrat min ln X plus 19/2. Nah, bentuk yang terakhir ini merupakan penyelesaian khusus dari permasalahan dy per dx sama dengan x min 1/x jika diberikan x sama dengan 1 sehingga nilai y-nya sama dengan 10. Permasalahan ini adalah permasalahan PDB dengan syarat awal atau syarat batas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan bertanya kalau tidak paham. Sudah? Nah, nanti untuk rumus-rumus dasarnya yang kayak integral dx sama dengan x plus c, integral dy sama dengan y plus c, integral x pangkat n dx sama dengan 1/n+1, x pangkat n+1 ditambah c, dan seterusnya. Nanti saya ketikkan secara rapi, saya uploadkan di Firenda. Nanti waktu ujian UTS ataupun UAS, teman-teman boleh membawa rumusnya aja, ya, tanpa kalkulator, tanpa apapun, hanya rumus satu ini. Boleh buka rumus, tapi nggak boleh buka buku. Ya, jadi teman-teman silakan ambil, bukan silakan bawa satu kertas yang isinya seluruh rumus untuk mengerjakan soal untuk UTS atau UAS nanti. Ya. Jadi sebagai alat bantu teman-teman untuk mengingat kalau untuk integral ini saya pakai rumus ini, integral ini saya pakai rumus itu. Gitu ya. Yang balik ke sini, dari contoh ini ada yang ditanyakan? Ini solusi umum. Ya, ini solusi khusus. Ya, ada yang tanyakan dari contoh soal ini? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi untuk yang contoh yang ada di slide, untuk di slide nomor 3 ini, contohnya adalah dy per dx dikurangi 3x kuadrat ditambah 6x sama dengan 5. Karena untuk 3x kuadrat plus 6x itu masih ada di dalam bagian kiri yang harusnya hanya berisi dy per dx, maka min 3x kuadrat ditambah 6x-nya ini teman-teman pindah luaskan ke sebelah kanan. Sehingga dia mendapatkan dy per dx itu sama dengan 3x kuadrat, karena awalnya negatif 3x kuadrat, kalau pindah ruas jadi positif 3x kuadrat, plus 6x-nya kita pindah ruas jadi negatif 6x, ditambah 5.
Sama seperti yang tadi, dx-nya juga harus kita satukan dengan fungsi fx, maka dy sama dengan 3x kuadrat min 6x ditambah 5 untuk dx. Baru kita integralkan, yaitu integral dy sama dengan integral 3x kuadrat min 6x ditambah 5 dx. Hasilnya adalah y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Itu ya. Nah, untuk yang contoh selanjutnya itu di sebelah kiri itu masih ada x di sini. Maka x-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan dengan cara membagi ruas sebelah kanan dengan x. Sehingga kita dapat 5x kuadrat ditambah 4 per x. Terus dx-nya baru kita pindah ruaskan juga sehingga dapat 5x kuadrat plus 4x dx sama dengan dy. Baru diintegralkan, dapatnya sekian. Ini semuanya masih penyelesaian umum ya, karena kita tidak memberikan batasan awal. Nah, untuk yang contoh terakhir yang di sini, ini yang kita beri batasan awal dengan y sama dengan 3 untuk x sama dengan 0. Jadi kalau x-nya sama dengan 0, nilai y-nya sama dengan 3. Kita selesaikan dulu dari ini, berarti e pangkat x-nya di sini dipindah ke sebelah kanan, jadi 4 per e pangkat x, atau bisa kita tuliskan 4 kali e pangkat negatif x. dy itu berarti sama dengan 4 e pangkat min x dx. Kalau ini kita selesaikan, dapatnya adalah y sama dengan min 4e pangkat min x tambah c. Kok bisa, Bu, dapat negatif 4e pangkat min x dari integral 4e pangkat min x? Itu kita balik ke fungsi yang tadi, integral e pangkat ax dx. Hasilnya adalah 1 per a e pangkat ax plus C. Nah, dalam kasus ini, A-nya berapa? A-nya adalah min 1. Min yang ditunjukkan oleh min X-nya. Berarti integral E pangkat min X dx itu sama dengan 1 per, di sini adalah min, berarti min 1, E pangkat min X ditambah C. 1 dibagi min 1, ya min E pangkat min X plus C. Nah, karena di sini ada konstanta, berarti tinggal ini dikali dengan konstanta yang sesuai di situ berapa. Nah, karena ini ada syarat khususnya, Y sama dengan 3 untuk X sama dengan 0, maka hasil dari Y sama dengan min 4E pangkat min X plus C, itu kita substitusikan Y-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 0. Dapatnya adalah min 4 kali E pangkat 0. E pangkat 0 itu adalah 1. Maka dapatnya 3 sama dengan min 4 ditambah C, atau dengan kata lain C-nya sama dengan 7. Kenapa kok 7? Karena kalau biar C sendiri, negatif 4 ini dipindah satu ruas dengan 3. Karena ini negatif, maka kalau pindah ruas jadi ditambah 4. Maka hasilnya adalah C sama dengan 7. Sehingga penyelesaian khusus dari soal E pangkat X dy per dx sama dengan 4 itu adalah min 4 E pangkat min X ditambah 7. Itu sama dengan Y. Sudah? Bisa dipahami dari sini? Oke, saya lanjutkan ya. Untuk yang terakhir, yaitu untuk penyelesaian PDP orde 1 dengan pemisahan variabel.
Untuk bentuk yang butuh pemisahan variabel, jika fungsi yang kita punya itu adalah berbentuk dy per dx sama dengan fx, y. Sehingga kita perlu mengkelompokkan y dengan dy, fungsi yang ada x-nya harus dengan dx. Sebagai gambaran, kalau kita tadi punya dy per dx sama dengan xy, maka ini bisa kita rubah jadi dy itu sama dengan xy dx. Nah, karena di sini kita diminta untuk y-nya itu dikumpulkan dengan y, x dengan dx. Ini x sudah sama dx ya. Tinggal yang y di sini nih, yang belum kumpul sama dy. Maka y-nya di sini kita pindah ruaskan ke kiri, karena ini perkalian, maka jadi 1 per y dy sama dengan x dx. Nah, dari bentuk terakhir ini baru kita selesaikan. Kita integrasikan kedua ruas, jadi integral 1 per y dy sama dengan integral x dx. Baru hasilnya nanti berapa? Integral 1 per y apa, Bu? Integral 1 per y adalah ln y sama dengan x. Integral x berarti setengah x kuadrat ditambah c. Jadi penyelesaian dari dy per dx sama dengan xy, penyelesaiannya adalah ln y sama dengan setengah x kuadrat ditambah c. Jadi kalau teman-teman perhatikan, x-nya harus kita kumpulkan dengan dx, y-nya kita kumpulkan dengan dy. Seperti ini. Gambaran lain di contoh ini, tentukan penyelesaian PDB order 1 jika dy per dx sama dengan 1 plus x dikali 1 plus y. Nah, 1 plus x ini adalah punyanya fx, 1 plus y punyanya fy. Maka 1 plus x yang punyanya fx itu kalian kumpulkan dengan dx. 1 plus y yang punyanya fy itu kalian kumpulkan dengan dy. Karena dikumpulkan, fy-nya kita pindah ruas ke kiri, dx kita pindah ruas ke kanan. Hasilnya yang seperti di sini. 1 per 1 plus y dy sama dengan 1 plus x dx. Baru ini kita integrasikan, kita dapat ln 1 plus y sama dengan x ditambah setengah x kuadrat tambah c. Ini pun masih penyelesaian umum karena nggak ada batas ya. Contoh terakhir ini juga gitu. Untuk yang ini 9y dy per dx ditambah 4x sama dengan 0. Maka ini kita kumpulkan seluruh x sama y dengan masing-masing kumpulannya. Berarti 9y kita kumpulkan dengan dy, dx kita kumpulkan dengan 4x-nya. Jadi gampangannya 9y dy per dx plus 4x-nya ini, 4x-nya teman-teman pindah ruaskan dulu ke sebelah kanan, biar dia berpisah fungsi. Jadi 9y dy per dx sama dengan min 4x. Nah, karena 9y sudah sama dy, dx-nya teman-teman pindah ruaskan ke kanan juga, biar ketemu sama negatif 4x. Makanya jadi 9y dy sama dengan min 4x dx. Baru hasil yang ini kalian integralkan. Seperti yang saya tuliskan di sini. Ini sampai sini, ada yang ditanyakan? Atau saya malah ditinggal ini? Halo?
Maaf Bu, itu 9/2 itu dari mana ya Bu? 9/2y Dua. kuadrat. Yang ini. Betul Bu. 9/2y kuadrat itu didapat dari hasilnya integral 9y dy. Ini kita pakai rumusnya yang tadi, yang integral x pangkat n dx sama dengan 1/n+1 x pangkat n+1. Ini kan kita pakainya x, maka di sini jawabannya x. Nah, kalau y, berarti jawabannya di sini y. Gampangnya gitu. Jadi integral 9y dy sama dengan 9-nya tetap. Nah, y-nya, kalau teman-teman perhatikan, y di sini pangkat berapa? Pangkat 1. Y saja kan berarti pangkat 1. Maka ini 9 dikali 1 dibagi 1+1. Ya, karena y-nya pangkat 1. Y pangkat 1 ditambah 1. Semirip dengan yang di sini. Maka hasilnya adalah 9. 1 plus 1 adalah 1/2. 1/2 y pangkat 2. Atau bisa kita tulis 9/2 y pangkat 2. Jadi ini punyanya dia. Min 4x juga semirip dengan itu. Min 4x berarti min 4 dikali 1 per, jawabannya ini adalah min 4 dikali 1/1+1 x pangkat 1+1 ditambah c itu sama dengan min 4 kali 1/2 x pangkat 2 plus c. Hasilnya min 4 kali setengah kan min 2 x kuadrat plus c. Makanya di sini untuk integral min 4x dx hasilnya adalah min 2x kuadrat plus c. Jadi anak panah ini menunjukkan alurnya ya. Jadi habis 9y dy sama dengan min 4x dx itu adalah lanjutannya adalah integral dari keduanya itu. Kalau dituliskan menurun ke bawah ya seperti yang di sini. dy sama dengan x min 1/x dx. Terus integral dari dy sama dengan integral x min 1/x dx. Tapi itu tadi saya tuliskan ke samping dengan pemisahnya anak panah. Untuk yang di sini tadi. Sampai sini ada yang tanyakan lagi? Sudah? Jelas atau tidak? Ada yang tanyakan enggak? Karena ini sudah soal, jadi latihan soalnya nanti saya bagi 2 ya. Untuk tugas nanti. Nomor 1, apa-apanya aja nanti saya share nanti di grup yang perlu dikerjakan yang mana sebagai tugas. Sebelum saya akhiri, ada yang tanyakan? Itu Bu yang hasilnya y kuadrat sama dengan min 4/9. Itu 9-nya dari mana Bu? 9-nya dari
9/2 Y kuadrat, 9/2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. 9/2-nya kita pindah ruaskan. Makanya gitu. Jadi misal nih, 3/2 Y sama dengan 2X. Saya mau membuat Y-nya sendirian. Y. Maka otomatis kan 3/2 kita pindah ruas ke kanan kan. Itu sama dengan 2X dibagi 3/2. Bentuk dibagi 3/2, 2X dibagi 3/2, itu bisa kita tuliskan jadi perkalian hasil ini kita balikkan. Dulu pas SMA, SMP, SD sudah pernah disinggung ya. Jadi kalau pembagian pecahan, kalau kita buat dalam bentuk perkalian, hasil yang di bagian di bawah itu letak pembilang dan penyebutnya kita pindah ruaskan. Jadi bentuk 2/3. Karena di sini kan awalnya pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 2. Kalau kita yang bagi ini kita jadikan kali, maka 2-nya jadi di atas, jadi pembilang, 3-nya jadi di bawah. Makanya Y jadinya adalah Y sama dengan 2 kali 2, 4X dibagi 3. Sama halnya dengan yang ini tadi. Awalnya kan 9/2 Y kuadrat. 9/2 Y kuadrat sama dengan min 2X kuadrat. Sama dengan min 2X kuadrat plus C. Maka karena Y-nya kita minta dia sendirian, Y kuadrat, maka 9/2-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi min 2X kuadrat ditambah C dibagi 9/2. Atau Y kuadrat sama dengan min 2X kuadrat ditambah C dikali sama dengan proses yang ini tadi, berarti 9/2-nya kita balik jadi 2/9. Y kuadrat sama dengan min 4X kuadrat, min 2 kali 2, dibagi 9, ditambah konstanta kali 2/9. Ini saya tuliskan dulu jadi 2/9 kali konstanta. Sebenarnya sesuatu yang dikalikan konstanta itu tetap konstanta. Jadi ini bisa saya tuliskan jadi Y kuadrat sama dengan min 4/9 X kuadrat plus konstanta. Boleh tulis begini, boleh ini. Tapi yang baiknya tulis yang bawah, karena perkalian konstanta dengan konstanta pasti jadi konstanta. Jadi ini boleh kalian tuliskan ini C aja. Silakan. Jadi min 4/9-nya dari situ. Apa? Yang tadi kok nggak ada minusnya, Bu? Yang tadi kok nggak ada minusnya? Ada ini loh. Ini nggak minus. 2/9 itu tadi loh. 2/9. 2/9 kan positif. Positif konstanta. Kan Plus. dipindahkan ke kanan tuh. Kan nggak pindah. Yang pindah ke kanan hanya 9/2. Kan tempatnya si C itu kan yang ini 9/2 kalau pindah ke kanan awalnya kan dia di sini perkalian. Kalau pindah ke kanan kan otomatis dia terbagi kan. Awalnya dikali, kalau pindah berarti dibagi. Gampangannya gini. 2X sama dengan 1. Ini 2 kalau dipindah ke kanan, itu aslinya kedua ruas ini kalian bagi dengan 2. Sehingga X-nya di sini hanya X sendirian.
2/2 X sama dengan 1/2. Sama dengan 1 X sama dengan 1/2. Makanya di sini X sama dengan 1/2. Kalau pas sekolah dulu bilangnya, oh 2-nya ini karena dia perkalian, kita pindah ruaskan karena perkalian, maka kalau pindah ruas jadi pembagian 2. Kalau pengurangan, penjumlahan, kalau penjumlahan 1 plus 2 sama dengan C. Kalau 2-nya saya pindah ruaskan ke kiri, ke kanan, berarti 1 sama dengan C dikurangi 2. Kebalikannya plus kan minus. Berarti kan kebalikannya kali adalah bagi. Aslinya bukan dipindah ruas sih sebenarnya ini tuh. Kedua ruas dijumlahkan atau dibagi atau dikali atau dikurangi hal yang ingin dibuat jadi inverse-nya 1 atau 0. Kalau perkalian jadi harus jadi satunya. Kalau penjumlahan dia harus apa dijumlah apa biar jadi 0. Itu balik ke sifat bilangan dulu. Makanya di sini kenapa kok sampai 9/2 itu pas jadi ada di sebelah kanan itu jadinya 2/9 yang ini. Karena awalnya dia dibagi dulu 9/2. Kalau ke kanan otomatis kedua ruas harusnya saya bagi 9/2, maka 9/2 dibagi 9/2 yang ada di sebelah kiri, itu hasilnya 1. Di sini saya tidak tuliskan satunya, karena 1 kali Y kuadrat tetap Y kuadrat. Yang sebelah kanan, hasilnya negatif 2X kuadrat plus C dibagi 9/2. Nah, 9/2-nya, kenapa kok nggak negatif ya? Karena hanya dibagi tanpa ada proses pengurangan atau penjumlahan. Kalau yang di depan negatif, di sini kenapa kok ada negatif? Karena pada saat posisi di negatif 2X kuadrat, dia negatif. Dan 9/2-nya, seluruh angkanya 9/2 itu seluruhnya positif. Karena kalau negatif dikalikan dengan yang positif, pasti tetap negatif. Maka negatif 4/9 untuk yang konstanta, karena awalnya dia positif, dikalikan dengan positif juga, maka untuk 2/9-nya yang di konstanta itu tetap positif 2/9. Gimana? Oke, Bu. Siap, Bu. Ada yang lain? Sudah? Ya, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, sama seperti yang tadi, minta tolong, ini saya stop share dulu. Open cam sebentar, untuk saya screenshot sebagai bukti kehadiran. Nanti untuk video recordnya saya upload setelah ini, kalau nggak gitu besok pagi ya. Dan tugasnya insya Allah besok atau besok lusa. Mas Haris bisa open cam? Saya belum dapat tugas, Bu. Tugasnya mana? Karena saya tidak masuk. Minggu kemarin itu tugasnya karena yang dadaan ya kemarin ya,
yang Mas Aji, Mas Ali, dan teman-teman yang masuk kemarin. Jadi untuk yang minggu kemarin itu harusnya itu bukan tugas dibawa pulang, tapi dikerjakan di kelas. Tapi karena belum selesai di kelas, makanya saya minta jadi tugas untuk yang minggu kemarin. Jadi aslinya nggak ada tugas untuk minggu kemarin. Yang untuk minggu ini baru ada tugas. Alhamdulillah. Ya, oke. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat untuk tugasnya. Minta tolong PJMK kalau saya belum upload sampai hari Jumat siang, minta tolong saya diingatkan ya. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Saya end meeting semuanya. Assalamualaikum.